Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? How are you? Kaifa halukum? Ya, semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Bertemu lagi dengan Ibu Nadia pada pelajaran tematik. Kita masih membahas buku Bupena 3A dan hari ini kita masuk ke tema 2, subtema 1, pembelajaran 1 dan 2. Tujuan pembelajaran yang akan dicapai dimulai dari mata pelajaran yang pertama yaitu Bahasa Indonesia. Tujuan pembelajarannya yang pertama, membaca dongeng dengan lafal, intonasi, dan ekspresi yang tepat. Yang kedua, menceritakan informasi dalam dongeng yang telah dibaca. Lalu yang ketiga, menggunakan kosakata baku dalam menjawab pertanyaan tentang dongeng. Dan yang keempat, menceritakan kembali isi dongeng dengan bahasa sendiri. Mata pelajaran yang kedua adalah matematika. Tujuan pembelajarannya adalah menemukan sifat pertukaran atau sifat komutatif pada penjumlahan, kemudian menggunakan sifat pertukaran atau sifat komutatif pada penjumlahan untuk menyelesaikan masalah dengan tepat. Selanjutnya, mata pelajaran SBDP. Tujuan pembelajarannya yaitu memainkan pola irama menggunakan alat musik sederhana. Dan mata pelajaran yang terakhir yaitu PPKN. Tujuan pembelajarannya yaitu melengkapi percakapan dengan ucapan terima kasih, kemudian menceritakan pengalaman mengucapkan terima kasih. Masuk pembelajaran 1 mencakup 3 mata pelajaran, ada Bahasa Indonesia, Matematika, dan SBDP. Dimulai dari halaman 103 sampai halaman 107. Masuk ke pelajaran yang pertama, yaitu Bahasa Indonesia. Lihat halaman 103. Materinya tentang pengertian dongeng. Apa itu dongeng? Ya, dongeng adalah cerita hayalan yang umumnya bercerita tentang kehidupan pada zaman dahulu kala. Dongeng ini biasanya berisi pesan atau bisa kita sebut amanat. Lalu, siapa saja sih tokoh yang ada di dalam dongeng? Tokoh yang ada di dalam dongeng bisa manusia, hewan, atau tumbuhan. Kemudian, bagaimana sih alur cerita dalam dongeng? Alur ceritanya sederhana. Nah, bagi kalian yang belum tahu apa itu alur itu adalah rangkaian peristiwa dalam cerita atau jalan sebuah cerita. Nah, apa saja contoh dongeng yang terkenal di Indonesia? Pastinya banyak ya. Contohnya ada dongeng Lutung Kasarung, Bawang Merah dan Bawang Putih, dan juga Malin Kundang. Serta masih banyak lagi dongeng-dongeng yang lain yang terkenal di Indonesia. Selanjutnya, lihat halaman 103 sampai halaman 104. Di situ terdapat dongeng dengan judul Pohon Pepaya dan Pohon Kelapa. Ibu beri waktu kalian untuk membaca teksnya terlebih dahulu ya. Sudah? Kalau sudah, mari sama-sama kita bahas pertanyaan-pertanyaan yang ada di bawah teks dongeng. Nomor 1, siapakah tokoh yang ada dalam dongeng tersebut? Siapa anak-anak? Ya, benar. Pohon pepaya dan pohon kelapa. Nomor 2, siapakah tokoh yang merasa bahwa semua bagian tubuhnya berguna untuk manusia?
Jawabannya yaitu pohon kelapa. Selanjutnya nomor 3, siapakah tokoh yang merasa membantu penjaga kebun ketika panen tiba? Jawabannya adalah pohon pepaya. Nomor 4, pesan apa yang terdapat dalam dongeng tersebut? Jawabannya yaitu kita tidak boleh bersikap sombong dan harus menyadari bahwa setiap makhluk memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Selanjutnya masuk ke pelajaran matematika. Materinya tentang sifat pertukaran atau komutatif pada penjumlahan. Pada operasi hitung penjumlahan bilangan cacah, berlaku sifat komutatif. Sifat komutatif ini disebut juga dengan sifat pertukaran. Tapi ngomong-ngomong, kalian udah tahu belum ya apa itu bilangan cacah? Ya, bilangan cacah adalah himpunan atau kumpulan bilangan bulat yang tidak negatif, dimulai dari angka 0. Jadi bilangan cacah itu dimulai dari angka 0, kemudian angka 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Paham ya sampai sini? Oke, langsung saja kita lihat ke contohnya ya. Contoh yang pertama, ibu meletakkan 3 tangkai bunga mawar di vas besar dan 4 tangkai bunga mawar di vas kecil. Berapa jumlah tangkai bunga mawar seluruhnya? Seperti ini gambarnya. Jadi ada 3 tangkai bunga mawar di vas besar. Kita tulis 3. Lalu ditambah ada 4 tangkai bunga mawar di vas kecil. Kita tulis 4. 3 ditambah 4 sama dengan 7. Jadi ada 7 tangkai bunga mawar seluruhnya. 3 ditambah 4 sama dengan 7. Contoh yang kedua, jika ibu menukarnya menjadi 4 bunga mawar di vas besar dan 3 tangkai bunga mawar di vas kecil, berapa jumlah seluruh mawar sekarang? Seperti ini, jadi ditukar, ada 4 tangkai bunga mawar di vas besar, kemudian ada 3 tangkai bunga mawar di vas kecil. 4 ditambah 3 sama dengan 7. Jadi jumlah seluruh mawar tetap ada 7. Dari contoh tersebut, kita bisa lihat bahwa 3 ditambah 4 sama juga dengan 4 ditambah 3. Hasilnya sama dengan 7. Jadi dapat disimpulkan bahwa hasil penjumlahan dua bilangan cacah akan sama hasilnya, walaupun kedua bilangan tersebut ditukar. 3 ditambah 4 sama dengan 4 ditambah 3. Hasilnya sama dengan 7. Jadi secara umum, sifat komutatif atau sifat pertukaran penjumlahan dapat ditulis A ditambah B sama dengan B ditambah A. Kalau kita mau memasukkan angka seperti tadi, 3 ditambah 4 sama dengan 4 ditambah 3. Jadi A ditambah B sama dengan B ditambah A. Dengan A dan B merupakan bilangan cacah. Selanjutnya, lihat halaman 105. Ada kegiatan ayo berlatih. Kerjakan soal-soal berikut dengan teliti. Nomor 1, 154 ditambah 118 sama dengan 118 ditambah 154. Nomor 2, 166 ditambah 127 sama dengan 127 ditambah 166. Selanjutnya nomor 3 sampai dengan nomor 10 kalian bisa
Tulis hasilnya sebagai berikut ya, di buku kalian masing-masing. Oke, next mata pelajaran SBDP, materinya tentang pola irama dan bunyi benda. Bunyi dapat berasal dari berbagai benda di sekitar. Bunyi benda ini bergantung pada benda-benda yang bersentuhan. Ada benda yang berbunyi saat digunakan, misalnya kereta dorong dan juga mesin tik. Bunyi dapat dihasilkan juga dari anggota tubuh, misalnya ketika kita bersiul, berteriak, atau bertepuk tangan. Bunyi yang dihasilkan dapat berupa bunyi panjang atau bunyi pendek. Bunyi benda yang berulang akan menghasilkan bunyi yang indah. Pola bunyi yang berulang akan membentuk pola irama. Nah, kita dapat membunyikan benda dengan cara-cara berikut. Yang pertama, kita bisa mengetukkan kepalan tangan ke meja. Kemudian, mengetukkan jari-jari tangan ke meja. Lalu, mengetukkan pensil dengan pensil. Kemudian, memukul bagian bawah ember. Selanjutnya, masuk ke pembelajaran 2. Mata pelajarannya mencakup bahasa Indonesia dan PPKN. Dimulai dari halaman 107 sampai dengan halaman 110. Ya, masuk ke pelajaran bahasa Indonesia halaman 108. Materinya tentang jenis-jenis dongeng. Silakan kalian ambil buku catatan dan alat tulis kalian untuk mencatat materi jenis-jenis dongeng. Jenis dongeng yang pertama yaitu mite. Mite ini adalah dongeng dengan latar belakang sejarah yang mengandung hal-hal ajaib dan dianggap suci. Biasanya tokohnya adalah dewa-dewa. Contoh mite yaitu dongeng yang berjudul Nyi Roro Kidul, kemudian dongeng yang berjudul Jakataru. Jenis dongeng yang kedua adalah legenda. Legenda adalah dongeng mengenai peristiwa sejarah suatu nama daerah atau asal-usul suatu daerah. Contoh legenda, dongeng yang berjudul Danau Toba, kemudian contoh yang lainnya adalah Gunung Tangkuban Perahu. Jenis dongeng yang ketiga yaitu fabel. Fabel ini adalah dongeng yang tokohnya hewan dan menceritakan tentang kehidupan mereka. Contoh fabel yaitu dongeng yang berjudul Kelinci dan Kura-kura. Kemudian contoh yang lainnya yaitu Si Kancil Pencuri Mentimun. Jenis dongeng yang keempat yaitu hikayat. Hikayat ini adalah dongeng yang menceritakan kehebatan atau kepahlawanan seseorang. Contohnya dongeng yang berjudul Hang Tuah, kemudian judul yang lainnya adalah Abu Nawas. Jenis dongeng yang kelima yaitu parabel. Parabel ini adalah dongeng yang menggunakan perumpamaan untuk menyampaikan pesan moral. Contoh parabel yaitu dongeng yang berjudul Hakim yang Adil. Contoh yang lainnya yaitu Petani yang Baik Hati. Lanjut, mata pelajaran PPKN. Materinya tentang mengucapkan terima kasih kepada orang lain. Manusia adalah makhluk sosial yang saling memerlukan satu sama lain. Agar kehidupan dapat berlangsung harmonis, tentunya setiap manusia harus saling menghargai. Jika ada seseorang yang berbuat baik kepada kita, maka kita perlu mengucapkan terima kasih. Mengucapkan terima kasih ini juga merupakan perbuatan terpuji.
yang sesuai dengan pengamalan sila kedua Pancasila. Ayo, masih ingat gak anak-anak? Sila kedua Pancasila bunyinya apa ya? Ya, benar. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, kemudian mengucapkan terima kasih dapat membuat hati kita menjadi senang. Dengan berterima kasih artinya kita menghargai dan menghormati orang yang telah berbuat baik kepada kita. Selanjutnya, halaman 110 ada kegiatan Ayo Berlatih. Kerjakan soal-soal berikut. Nomor 1, lengkapi percakapan berikut dengan ucapan terima kasih yang sesuai dengan gambar. Kita lihat nomor 1A. Ada percakapan antara Komang dan kita sebut saja temannya ini namanya Anissa ya. Jadi ada percakapan antara Komang dan Anissa. Kata Anissa, "Komang, pensilmu patah ya? Ini aku pinjamkan pensil. Kebetulan aku membawa 2 pensil." Lalu yang dikatakan Komang adalah apa anak-anak? Ya, terima kasih Anissa. Selanjutnya, nomor 1B. Ada percakapan antara Bu Guru dan sebut saja siswanya ini bernama Fahri. Kata Fahri, "Saya bantu membawakan buku-buku ini ke kelas Bu Guru." Lalu Bu Gurunya bilang apa nih? Ya, benar. Ibu gurunya bilang, "Terima kasih Fahri." Selanjutnya, mengapa kita perlu mengucapkan terima kasih kepada orang yang membantu kita? Jawabannya adalah karena itu merupakan perbuatan yang terpuji, serta kita harus menghargai dan menghormati orang yang telah membantu kita. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini telah selesai. Tetap semangat belajarnya dan tetap selalu jaga kesehatan ya anak-anak. Terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.